Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih jam 9 pagi. Sidoarjo udah mulai agak panas dikit meskipun tadi cuaca sedikit mendung ya, karena imbas dari malam juga yang hujan. Baik, hari ini di tanggal 10 April 2021, hari Sabtu, saya sudah ditemani teman-teman atau sahabat-sahabat dari IKUA Sidoarjo. Saya ini di studio sudah hadir. Kalau sahabat bisa mengakses di YouTube di Suara Sidoarjo Live, kemudian di FB kita ya, di LPPL Suara Sidoarjo, atau di Instagram Suara Sidoarjo.fm, atau mungkin di Twitter juga ada. Sudah ada di studio sahabat saya dari KUA. Assalamualaikum Mas Dimas Adam Syarif Tamrin ya. Mas Adam Syarif. Adam Syarif Tamrin. Siap. Oke, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga ya. Oke, Mas Adam Syarif Tamrin. Kali ini bakal ngobrol ya tentang bagaimana strategi wirausaha dan menghadapi kenormalan baru ya. Baik, sebelum itu nanti seperti biasa, sahabat yang mau ngobrol atau mungkin bertanya boleh di WhatsApp redaksi di 0811 309 1009. Sekali lagi di 0811 309 1009, atau boleh meninggalkan jejak di chat kolom YouTube juga di LPPL Suara Sidoarjo. Nah, Mas Adam. Siap Mas. Iya. Ini alumni tahun berapa nih di UNER? 2011 aku S1 di UNER, di FISIP UNER, Ilmu Informasi Perpustakaan tahun 2011, terus tahun 2016 di Pasca di Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia. Waduh, mahasiswanya Cak Parto ini. Mahasiswanya Badri Munir. Prof Badri juga. Para senior-senior. Baik Mas, ini aktivitasnya hari apa nih hariannya biasanya? Lagi sibuk apa nih? Biasa sih Mas, ya usaha. Hari-hari juga usaha kita sambil ya mengamati bagaimana ini situasi pandemi kok nggak selesai-selesai. Sudah berulang tahun pertama loh ini. Baru ulang tahun kemarin Mas. Iya, baru ulang tahun, tapi jangan panjang-panjang ulang tahunnya, udah selesai aja. Sudah 1 tahun ini. Baik Mas. Ini ya, oke sahabat, Mas Dimas ini adalah owner Meetup. Ini food dan meat commodity trading. Kemudian ada Chief Marketing Officer dari digigov.id, Digital Governance Platform Service. Sepertinya aktif juga ya di Himpunan Pengusaha Muda Jawa Timur ya? Ya, kebetulan juga kita aktif di sana juga. Gitu. Baik, hari ini kita ngobrol tentang bagaimana strategi kewirausahaan dalam menghadapi era kenormalan baru. Nah, dalam hampir lebih dari 1 tahun ini sudah dalam hidup dalam pandemi, banyak pergeseran terjadi ya, baik di behavior kita, kebiasaan, kemudian habit-habit juga. Bahkan yang paling terasa di sektor ekonomi ya. Sektor ekonomi. Padahal ini kesehatan yang berhemat ke ekonomi seperti itu. Nah, ini dari pandangan sendiri dari Mas Adam sendiri seperti apa nih sebenarnya pergerakannya? Ya, baik, terima kasih Mas. Jadi menurut saya sendiri, selama 1 tahun ke belakang kemarin pandemi, mungkin baru terasa akhir-akhir ini atau pertengahan hingga akhir ini adalah yang paling berdampak adalah pelaku usaha, khususnya UMKM, perdagangan dan lain sebagainya. Di mana omset merosot, banyak yang gulung tikar, mereka banyak yang kesulitan untuk melanjutkan sustain usahanya, sustainable-nya gimana dan sebagainya. Karena yang pertama itu tadi shifting, jadi ada perubahan perilaku konsumen, ada perubahan perilaku masyarakat yang terjadi selama masa pandemik, yang itu berdampak sangat luar biasa terhadap dunia usaha. Cukup terasa, jadi dengan kebijakan lockdown kemarin, tahun kemarin lockdown yang masyarakat panik ya kan, terus PSBB jilid 1, 2, 3, nggak tahu sekarang jilid berapa. Ganti nama sekarang, PPKM. Oh, PPKM. Yang luar biasa, menjadikan adanya perubahan perilaku itu tadi. Jadi sebelumnya yang masyarakat mungkin daya belinya, tingkat konsumsinya juga tinggi, sekarang menjadi berkurang. Berkurangnya juga sebenarnya ada sebabnya. Selama masa pandemi kemarin kalau kita lihat data itu kurang lebih saya meriset di beberapa berita online juga di rilis dari pemerintah, itu kurang lebih
angka pengangguran kita ini penting untuk kita perhatikan. Angka pengangguran kita itu sudah mencapai angka pengangguran kita sudah mencapai 2,56 juta orang. Jadi ini merupakan angka yang luar biasa dan ini merupakan salah satu impact daripada pandemik. Lalu kita lihat review data lagi yang terdampak itu data dari pemerintah total ada kurang lebih 1.785 koperasi dan 163.713 UMKM yang terdampak pandemi. Artinya apa? Ini harus ada intervensi dari pemerintah. Bagaimana ini agar kita bisa UMKM, pelaku usaha yang menengah ini bisa tetap bertahan dan masyarakat juga tetap terpenuhi kebutuhannya. Maka selain intervensi pemerintah itu kan seperti kita ketahui kan ada stimulus, ada stimulus pembiayaan dan sebagainya. Sebenarnya menurut saya juga kita bicara strategi ya. Sebenarnya juga kalau stimulus, permodalan dan sebagainya sebenarnya itu juga kurang, Mas. Kurangnya kenapa? Karena dia diberi uang, diberi dana untuk modal dan lain sebagainya, tapi sebenarnya mereka juga nggak dibantu mikir gimana untuk menghadapi era kenormalan barunya ini. Padahal itu juga membutuhkan satu bentuk yang baru sepertinya ya. Betul. Karena sudah banyak pergeseran di masyarakat, terutama pasar tadi kan. Pasar yang bergeser, shifting itu tadi. Jadi menurut saya harus ada intervensi pemerintah selain stimulus pembiayaan itu tadi, juga pihak-pihak yang membantu mereka untuk memikirkan bagaimana ini kita harus bertahan di era kenormalan baru itu tadi. Butuh trik tadi ya. Harus ada trik, harus ada strategi. Ini adalah PR kita bersama, tidak hanya pemerintah sebenarnya, perguruan tinggi juga dan masyarakat yang sadar akan hal tersebut juga harus berbenang-benang bagaimana memikirkan ini untuk menghadapi era kenormalan baru karena pergeserannya luar biasa, Mas. Iya, dari yang biasa menjadi tidak biasa. Berarti butuh penanganan yang ekstraordinari ya. Betul. Harus ada penanganan dan intervensi yang luar biasa. Sebagai contoh, kalau sebelum pandemi, budaya beli masyarakat, budaya konsumsi masyarakat itu ya bisa kita anggap normal. Jadi masyarakat ke pasar nggak masalah, dia masuk ke mall nggak masalah, dia ke toko atau serba mungkin cari keperluan supermarket dan sebagainya nggak masalah. Tapi untuk sebagian orang bahkan mungkin mayoritas masyarakat sekarang dengan kebijakan PSBB, PPKM dan lain sebagainya, pembatasan, ya mau tidak mau kita harus patuh dengan kebijakan. Artinya ya ke pasar yang sebelumnya dulu setiap pagi misalnya belanja ke pasar ya sekarang dikurangi karena menghindari kerumunan itu tadi, lalu bersentuhan dan lain sebagainya, protokol kesehatan. Akhirnya mereka bergeser, mereka mencari alternatif gimana saya bisa berbelanja tanpa saya harus ke pasar. Nah pergeserannya seperti itu. Artinya dia memanfaatkan online. Jadi ada banyak platform online yang menyediakan misalnya sayur yang langsung datang ke rumah, buah yang datang ke rumah, termasuk komoditi pangan lain seperti daging terutama ada yang seperti itu. Nah itu harus dipikirkan dan tidak banyak pelaku usaha di Jawa Timur khususnya kita lihat yang aware terhadap hal tersebut. Yang paham tentang hal itu ya sebenarnya. Akhirnya dimonopoli sama yang gede-gede. Yang besar-besar. Yang besar-besar akhirnya dimonopoli yang besar-besar. Yang pelaku usahanya yang menjerit. Kembali muter aja akhirnya kayak gitu. Pemerintah sudah intervensi dengan stimulus, tapi dia nggak tahu caranya piye caranya aku cek iso podo koyo iso mengantarkan makanan langsung ke konsumen tanpa dengan bersentuhan dan lain sebagainya, dengan online jasa pengiriman dan lain sebagainya, sistemnya seperti apa. Nah itu yang baik Mas Adam. Jadi memang kan ada dengan kondisi seperti ini memaksa orang pelaku pasar dan juga yang pelaku bisnisnya harus berubah seperti itu. Nah kita ngobrol lagi bentar lagi, kita break sebentar yang satu ini dulu. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Tidak kalah dengan pura-pura cantik di Pulau Bali yang terkenal, Pura Jala Sidi Amerta yang berjarak kira-kira 2 km dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo menjadi salah satu destinasi wisata budaya situs kuno yang bisa dikunjungi. Dari arah Surabaya, lokasi pura berada di sebelah kanan Jalan Raya Juanda.
Saat kita berkunjung ke sana, seorang ketua pura bernama Kolonel Imade Jala Astika akan menyambut dengan ramah. Jala itu laut, Sidi itu winter ya, kemudian Amarta itu kehidupan. Jadi air suci dari laut, gitu ya. Air suci dari laut yang memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi umatnya, itu umat Hindu. Itu arti daripada Jala Sidi Amarta. Dan sampai sekarang sudah dibangun cukup megah bagi kami dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Namun dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama Mandala Utama, Mandala Madya, Mandala Nista, dan juga ada area parkir. Ada bangunan-bangunan yaitu pertama bangunan yang paling tinggi itu namanya Padmasana, kemudian pengelurah, dan juga ada balai pepelik, ada balai pewedan, dan ada balai tajuk panjang. Masing-masing bangunan itu memiliki fungsi dan nilai sendiri. Seperti bangunan pengurah. Pengurah itu kan berasal dari kata lurah. Kalau bahasa Sanskrit itu ada artinya pengiring, pati, pembantu. Pihak pengelola Pura Jala Sidi Amarta juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa menyewa tempat bersembahyang umat Hindu ini untuk keperluan lain seperti upacara resepsi pernikahan, pesta, dan acara-acara pagelaran seni lainnya. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, kembali lagi kita ngobrol bareng dengan Mas Adam, ngobrol tentang bagaimana sebenarnya strategi kewirausahaan di era kenormalan baru. Nah, tadi dibilang bahwa ada pergeseran dari kebiasaan orang. Nah, kadang-kadang tadi saya bilang bahwa pelaku bisnisnya nggak sadar waktu itu seperti itu, bahwa ada pergeseran dari konsumen ke sana seperti itu. Nah, kalau saya pernah juga ngobrol dengan Profesor Badri dari direktur, mengatakan sebenarnya daya beli masyarakat atau konsumen itu nggak turun sebenarnya gitu loh. Cuman mereka ada pergeseran seperti itu. Nah, bagaimana Mas Adam? Jadi benar ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya daya beli masyarakat itu kalau dibilang turun juga nggak 100% benar. Nggak 100% turun, tapi juga ya nggak stabil-stabil amat gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Prof. Badri itu benar. Jadi di faktanya di lapangan memang terdapat pergeseran. Jadi ini adalah sebuah kompetisi atau persaingan pelaku usaha menengah UMKM yang sedang berjuang dengan pelaku usaha atau usaha-usaha yang sudah mapan atau settle dan memiliki fasilitas. Nah, ini yang menjadi pekerjaan PR kita bersama, bagaimana ya ini kita kalau mau mengangkat kembali atau mensejahterakan kembali UMKM yang ada di daerah-daerah atau pedagang pasar, PKL dan sebagainya. Ini harus dipikirkan bagaimana mereka menghadapi kenormalan baru itu tadi. Jadi sebenarnya memang bukan daya beli masyarakatnya yang turun, sebenarnya nggak turun-turun amat, tapi cuman ada shifting, ada pergeseran di dalam. Saya katakan tadi ada pergeseran perilaku konsumsi masyarakat di era kenormalan baru. Jadi mereka lebih lebih ke digital, mereka lebih ke online, bagaimana dia mendapatkan sampai dengan payment system, mungkin pembayarannya dia juga mungkin mengurangi cash ya, dia lebih ke ada online banking dan lain sebagainya. Jadi saya bilang bahwa sekarang konsumen kita lebih cerewet daripada yang kemarin. Ya bisa dikatakan seperti itu, lebih cerewet, lebih detail, lebih apa ya? Lebih hati-hati mungkin. Nah, mungkin seperti itu. Lebih hati-hati. Karena memang untuk keselamatan kita semua mungkin ya. Jadi kebijakan pemerintah yang menganjurkan untuk mengurangi keluar rumah, berkerumun dan sebagainya ya berdampak akhirnya ke masyarakat. Iya, kalau saya mungkin makanya tadi bilang bahwa sebenarnya sayangnya brand-brand besar yang lebih duluan sadar tentang itu ya, seperti itu ya. Kalau saya lihat mungkin salah satu brand pizza ya, mereka sampai dari tempat yang
elegan sampai turun ke jalan, pinggir jalan itu kan itu adalah sebenarnya untuk mengantisipasi seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman UMKM sebenarnya apa? Jadi sebenarnya kalau bisa saya katakan harus menyikapi pergeseran itu dengan ya ini salah satu mungkin sumbang saran kita ya untuk teman-teman pelaku usaha dan UMKM yang ada di bawah. Setidaknya ada 6 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama kalau hasil dari pengamatan lapangan saya dan experience saya setidaknya ada mencatat ada 6 poin yang pertama adalah pelaku usaha atau UMKM harus memahami betul produk yang dijual dan apa yang bisa diinovasi kira-kira. Sebagai contoh begini, pedagang daging, ya kan, pedagang komoditi pangan ya, daging, ayam, telur dan lain sebagainya. Sebelum pandemi, dia bisa berjualan di pasar, di supermarket atau bukan supermarket ya, di pasar, di toko-toko dan lain sebagainya. Dan ya normal, masyarakat konsumen yang butuh datang, ya dia beli dengan biasa, dia bawa pulang ya, seperti itu. Yang harus dipikirkan saat ini bagaimana produk itu bisa diinovasi. Artinya bukan bentuk telurnya atau dagingnya diinovasi, enggak, tapi bagaimana barang itu bisa sampai ke konsumen tanpa konsumen itu datang ke kita. Nah, jemput bola ya? Jemput bola artinya. Nah, ini lebih ke marketing ya. Dia bisa memanfaatkan platform digital, dia bisa memanfaatkan sekarang saya kemarin diskusi dengan teman-teman itu sekarang ada WA group ya, WA group. Misalnya satu perumahan atau satu jamaah ini, misalnya ada satu jamaah masjid di perumahan itu punya WA group yang di sana selain berdiskusi misalnya masalah-masalah untuk ngobrol dan lain sebagainya, itu untuk ajang berjualan juga ternyata. Sambil menawar-nawarin gitu ya. Dan itu lebih efektif ternyata dan banyak, dan tidak hanya satu itu saya temukan, ada beberapa metode-metode seperti itu dan itu kalau dikembangkan juga luar biasa sekali. Itu bisa. Yang kedua adalah pelaku usaha ya, tadi saya katakan harus memahami perubahan perilaku konsumen. Jadi dia harus paham ada perubahan perilaku konsumen yang terjadi karena kenormalan baru ini, bukan karena daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli masyarakat turun, kalau dikatakan turun ya bisa dikatakan turun karena tadi ya tingkat pengangguran, tingkat pemutusan hubungan kerja juga lumayan tinggi, tapi juga shifting itu tadi yang perlu kita lihat bersama-sama. Jadi pelaku usaha itu harus paham ada perubahan ini, ada perubahan perilaku ini. Yang ketiga, digitalisasi segala lini proses bisnis. Itu tadi yang saya katakan, mulai proses order sampai dengan payment, pembayaran itu via digital. Sebenarnya bisa nggak sih pelaku usaha UMKM difasilitasi? Sangat bisa sebenarnya. Banyak pihak yang sebenarnya bisa diajak kolaborasi selain pemerintah seharusnya menjadi menjadi inisiator ya untuk merangkul antara pelaku usaha dengan pihak-pihak yang bisa membantu mendigitalkan itu tadi barang-barangnya pelaku usaha dan UMKM. Agar apa? Agar mereka tidak ketinggalan. Jadi kayak pedang-pedangan di pasar, kerajinan, ada pusat oleh-oleh dan sebagainya. Sebenarnya mungkin kalau di milik Pemkab Sidoarjo ini ada pusat, saya yakin ada pusat oleh-oleh, ada pusat kerajinan Sidoarjo. Nah, di masa pandemi ini kan dia kesulitan bagaimana menjajakan produk-produknya itu. Mungkin bisa diintervensi dengan mendigitalkan itu tadi, mulai dari order sampai payment dan sebagainya. Ya, di Pemkab Sidoarjo di dinas sudah ada, mereka memanfaatkan semacam marketplace untuk seperti marketplace itu. Sudah ada seperti itu. Ini Sidoarjo mungkin kabupaten kota lain harus meniru hal-hal seperti ini agar menolong lah ya ke teman-teman di pelaku usaha. Lalu pemanfaatan stimulus ya, stimulus pembiayaan UMKM pemerintah. Jadi benar-benar bijak dalam menggunakan modal yang diberikan pemerintah. Ada KUR, sekarang kabarnya kemarin KUR dinaikkan plafonnya dan tanpa agunan, itu juga harus dimanfaatkan dengan bijak. Selain menjadi modal, bagaimana ini menjadi sarana yang baik untuk menghadapi era kenormalan baru, mendigitalkan produknya, menggunakan platform digital dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya memikirkan, tidak hanya produksi barang, stok dan lain sebagainya, tapi operasionalnya itu harus benar-benar kita pikirkan. Nah, ini harus ada yang bantu mikir ini. UMKM dan pelaku usaha ini, saya percaya teman-teman yang ada di pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi atau organisasi lain yang punya aware di bidang ini juga harus ada kesadaran di bidang itu. Dan yang terakhir tadi saya juga mulai memikirkan soal shifting payment system. Ada pergeseran sistem pembayaran. Jadi sekarang ada
yang via transfer ya, m-banking, ada OVO, ada GoPay dan lain sebagainya. Ada yang cash on delivery, ada yang COD dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan. Jadi masyarakat tuh sekarang sudah nggak datang ke toko, dia bawa duit, dia beli, dia pulang lagi. Sekarang bergesernya adalah dia tunggu di rumah, dia Cuma berbekal gadget aja. berbekal gadget. Aku butuh apa ya hari ini ya? Susu, telur berapa kilo, daging dan sebagainya. Klik, datang dia. Seret. Sudah datang, antarkan, sudah pembayaran sudah melalui sistem tadi ya. Atau mungkin bisa COD, mungkin buat yang wah kok barangku gak teko tak COD, mungkin hal-hal seperti itu harus dipikirkan oleh. Nah, kalau kita lihat selama ketika mulai awal pandemi sampai sekarang ini, bahwa memang banyak pemerintah kita lihat memang banyak memberikan stimulus berupa kemudahan, kemudian juga penambahan tentang permodalan. Nah, tetapi kalau saya lihat kita amati bersama, ternyata pelaku-pelaku bisnis terutama UMKM ini sangat kurang tentang literasi digitalnya, sangat kurang tentang literasi bagaimana memanfaatkan teknologinya. Betul. Nah, kalau menurut Mas Adam sendiri seperti apa, Mas? Jadi memang benar. Jadi khususnya teman-teman di pelaku usaha UMKM itu ya literasi digitalnya bisa dikatakan kurang ya. Saya di lapangan juga memperhatikan, bukan kurang juga karena mereka kurang aware karena merasa belum butuh. Merasa belum butuh. Karena keenakan kemarin itu ya, sebelum ada ya kenyamanan itu. Belum butuh. Akhirnya kalau sudah seperti ini, nah ini sudah butuh, sudah menjadi kebutuhan, seharusnya sudah menjadi kebutuhan primer dari pelaku usaha itu tadi. Bagaimana mereka bisa menjual produknya melalui sistem digital, hingga payment sistemnya harus didigitalkan. Ini mereka harus mulai aware dengan hal-hal tersebut. Maka yang saya katakan itu tadi, harus ada intervensi dari pemerintah. Selain pemerintah memberikan stimulus kemudian pembiayaan, nah ini loh harus dibantu mikir. Melalui dinas-dinas, melalui OPD dari pemerintah, dia harus mulai merangkul pelaku usaha. Ada komunitas-komunitasnya, pastikan ada asosiasi-asosiasinya untuk bantu mikir lah bagaimana caranya dia mendigitalkan produk-produknya itu untuk agar sampai ke rumah-rumah para konsumen yang sedang shifting itu, yang sedang bergeser itu tadi perilakunya gitu. Baik sahabat bisa bergabung nanti di WhatsApp di 0811 309 1009. Boleh nanya langsung ke Mas Adam. Sekali lagi 0811 309 1009, atau bisa meninggalkan jejak di chat kolom YouTube kita di Suara Sidoarjo Live, atau di kolom komentar di FB, boleh di LPPL Suara Sidoarjo. Saya harus bergabung dulu dengan yang sudah antri di belakang. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Kiprah perempuan di masa pandemi mewarnai dalam peringatan Hari Kartini. Webinar Hari Kartini dengan tema Kartini UMKM, eksistensi pahlawan ekonomi di masa pandemi. Sabtu, 10 April 2021 mulai jam 9 pagi. Mengupas tuntas cara memasarkan produk supaya melesat dan tips memaksimalkan gadget yang dimiliki untuk bisnis. Menghadirkan narasumber Muhammad Edi Kurnia di STMM, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Coach Han Budiono, The $1 Million Coach dari Barak Coaching Indonesia, dan Andri Jainuri, IT spesialis anugrahpratama.com. Free registration. Cukup subscribe di YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Informasi dan pendaftaran WhatsApp 0811 309 1009. Dapatkan door prize free voucher menginap di hotel, free voucher klinik kecantikan, dan masih banyak lainnya.
Webinar Hari Kartini persembahan Suara Sidoarjo dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan didukung oleh Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan, Barak Coaching Indonesia, Sun Hotel, Air Minum Cheers, Anugerah Pratama.com, Hayu, CRI Skin Clinic, Kenobi Banana Chips Keripik Pisang, Damar Ayam Madu rasanya bikin nagih, Warung Cakmat Ranindi, dan Gelis Keripik Brownies. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih bareng dengan Mas Adam Syarif Tamrin, ini owner meetup dari Food and Meat Commodity Trading dan juga Chief Marketing dari Officer di gigov.id atau Digital Governance Platform Service. Kita masih ngobrol tentang bagaimana sih strategi kewirausahaan di masa kenormalan baru seperti ini. Nah Mas, biasanya kalau pelaku UMKM ya, masalah utama mulai dari dulu adalah sustainable, keberlanjutan, ketersediaan atau apa seperti itu. Betul. Tapi tahan dulu, saya harus ke redaksi. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Mega? Ya, ini ada pertanyaan dari Reza di Candi. Pertanyaannya mengenai di era new normal ini saya ingin buka usaha, tetapi saya bingung untuk menentukannya. Apakah saya harus membuka usaha sesuai passion saya atau saya harus membuka usaha sesuai dengan marketplace yang lagi tren? Udah gitu ya? Ada satu lagi dari Tata di Opa? Tata. Oh, itu kan Opa. Opa, ayo coba. Tata di apa nih? Karangasem. Karangasem. Bagaimana kita sebagai anak muda ingin memulai investasi, tetapi investasi yang tidak merugikan diri sendiri, serta mendapat keuntungan yang banyak. Mohon beri solusi dan tips. Oke, yang pertama dari Candi ya? Iya, dari Candi. Yang tanya mungkin dia pemula Reza. Iya. Yang kedua ini kayaknya Sultan, mau investasi nih. Tata. Iya, tapi Sultan. Yang untungnya banyak. Iya, baik. Mau nggak Mas Adam? Kita langsung yang dari Candi tuh, yang kayaknya pemula ini mau mulai usaha ini. Baik. Tadi pertanyaannya adalah ingin usaha, tapi apa bingung yang mau yang sesuai passion atau yang lihat tren sekarang apa gitu. Baik. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri sebenarnya tidak bisa menentukan ya, karena usaha itu harus didasari dengan kesenangan. Mereka senengnya itu ngapain. Beda kalau dengan orang yang terpaksa artinya dia nggak suka A tapi terpaksa harus melakukan A, nanti jatuhnya dia nggak
Nggak bisa totalitasnya nggak ada, hanya dampaknya nggak sustain, nggak berlanjut. Jadi ada baiknya yang pertama saya beri bocoran ya, penelitian dari PricewaterhouseCoopers PwC tahun kemarin yang menyatakan bahwasannya ada 5 komoditi yang sedang tren, artinya yang tingkat tingkat konsumsinya tingkat belanja yang sangat tinggi. Yang pertama ya di era seperti ini yang pertama adalah jelas produk kesehatan. Jadi produk kesehatan itu bisa dicari, misalnya seperti yang ya kayak masker ini kan sudah menjadi kebutuhan primer kita seperti benar. Ada hand sanitizer, terus ada disinfektan dan lain sebagainya, suplemen dan lain sebagainya. Itu mencapai angka 77% hasil penelitian. Di market share-nya segitu ya tinggi ya? Di market share-nya seperti itu. Yang kedua adalah ini bahan makanan. Jadi semakin di masa pandemik ini, semakin banyak orang di dalam rumah itu sepertinya juga orang-orang itu semakin lapar, luwean wong-wong iki. karena keseringan di rumah tidak ngapa-ngapain malah cepet lapar ya. Iya, luwean wong-wong iki. Jadi bahan makanan ini menduduki angka 67%. Ternyata masuk 5 besar dalam peningkatan. Jadi bahan makanan itu bisa seperti ya bahan makanan daging, telur, ya kan, dan sebagainya. Dan bahan makanan yang sudah jadi, misalnya seperti jual masakan yang sudah jadi, yang jual masakan yang siap makan dan sebagainya. Termasuk fast food mungkin ya? Termasuk fast food. Makanya sekarang kayak misalnya fast food ya kita lihat seperti McD, KFC dan sebagainya itu, kalau kita sadari ya, kalau kita lihat kan berlomba-lomba dia tuh promonya makin banyak. Iya. Coba kita lihat aplikasi apa misalnya Grab atau GoFood tuh kuponnya makin banyak. Dari promo, diskon sampai free apa gitu. Diskon sampai free. Nah, itu bahan makanan. Nah, yang ketiga adalah 54% didukung oleh hiburan dan media. Orang lebih sering WFH, work from home. Kerjanya cuma sekian jam, sisanya nonton Netflix, nonton Hotstar, dengerin Spotify. Ini 54% YouTube gitu ya. Tinggi ya, hiburan dan media dia tinggi. Yang lain-lainnya adalah 47% logistik pengiriman makanan, kayak ya mungkin bisa kita katakan seperti GoFood ya kan, JNT dan lain sebagainya. Bisnis delivery tadi ya. Dan sekarang fenomenanya adalah kalau kita lihat di Surabaya banyak jasa-jasa logistik yang baru. Artinya yang besar-besar tuh kayak kayak GoFood dan sebagainya. Ini sekarang banyak yang buatan lokal. Jadi marketnya sudah teriris ya. Banyak yang rintisan-rintisan tuh saya lihat, saya amati di Surabaya banyak yang dia melayani sudah ke Gresik, ke Sidoarjo, ke Lamongan, yang di wilayah Gerbang Kertosusila ini juga luar biasa. Dan itu kenapa seperti itu? Karena 47%. Nah, dia lumayan masuk ke 5 besar nomor 4, dan yang terakhir adalah 32% adalah peralatan perbaikan rumah, berkebun, hobi. Nah, itu menduduki juga yang paling. Nah, Mas Reza ya. Setidaknya 5 ini adalah salah satu komoditi yang saat ini sedang digandrungi, sedang tren. Bisa jadi acuan tadi ya. Daya belinya tinggi ya, daya belinya tinggi. Jadi ini bisa dijadikan pertimbangan Mas Reza kalau mau memulai bisnis. Tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak, yang penting konsisten. Yang penting konsisten, kita sudah tahu marketnya, kita sudah tahu mau dijual kemana ini, dan kita sudah tahu kita mau beli produk, kita mau bikin atau mau produksi produknya seperti apa, atau kita mau kulak di mana dan sebagainya. Hanya 3 komponen itu yang harus diketahui baru bisa. Yang penting adalah konsisten, ajak. Nah, itu yang paling penting. Ya, saya jadi ingat salah satu UMKM di Sidoarjo. Sebelum pandemi dia memproduksi beberapa jamu-jamu ringan kayak Sinom, apa seperti itu, yang minuman. Tapi ketika masa pandemi, ketika dia beralih ke online seperti itu, luar biasa, responnya sangat tinggi seperti itu. Sebagai dia malahan seperti itu. Karena orang saya pikir, bener memang produk-produk berupa suplemen kesehatan lagi naik daun seperti itu. Betul. Seperti ini Mas, kalau Mas tahu ada wedang uwuh. Iya. Wedang uwuh itu biasanya kalau kita beli di angkringan itu cuma buat temen ngobrol aja. Iya. Tapi karena wedang uwuh sekarang dipercaya untuk menambah imunitas. Jadi wedang uwuh itu yang dulunya cuma diplastikin biasa, sekarang sama teman-teman yang sudah ada packing bagus. Packagingnya bagus dan harganya naik. Dan bisa diorder. Wedang uwuh adalah kebutuhan dailymu, kebutuhan keseharianmu. Jadi mereka beli wedang uwuh. Packagingnya bagus, daya belinya juga masyarakat percaya ini meningkatkan imun, ya, termasuk jahe dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah produk-produk yang ya gampang sebenarnya. Ya kita kemarin nggak dilirik Mas. Nggak dilirik sebenarnya. Cuman kalau ke angkringan ngombinnya apa Mas? Wedang uwuh, wedang uwuh tunggal. Tapi kalau sekarang imunitas ini takut virus, takut apa? Semua jahe, virus, wedang uwuh dan sebagainya diminum, vitamin, dan akhirnya menjadi kebutuhan
primer lah. Jadi dari sekunder ke utama ya. Dari sekunder ke utama. Dari yang untuk temen nongkrong sekarang cuman sekarang jadi kebutuhan utama. Baik. Jadi Mas Reza, itu tadi ya ada 5 Kurang poin tadi. Ada 5 poin tadi. Yang sekarang lagi jadi trending atau market share yang tinggi di masyarakat. Baik, yang kedua ke tadi Mas siapa? Mas Tata tadi ya. Mas Tata. Iya. Kayaknya Sultan nih mau investor. Iya. Investasi dia. Jadi mau investasi apa yang kira-kira saat ini ya, jadi sebenarnya investasi itu kita lihat kalau kita mengejar untungnya banyak itu sebenarnya ya saya juga mau sebenarnya. BIP-nya cepet, balik modalnya cepet ya kan, misalnya setahun sudah itu luar biasa. Tapi cuman grow-nya cepet ya. Tapi cuman sebenarnya nggak jauh beda dari Mas Reza yang di Candi tadi. Ini mau investasi, yang Mas Reza tadi mau bisnis, mau jualan, yang ini mau investasi. Sebenarnya ada banyak peluang yang sebenarnya bisa dijadikan acuan ya, kecuali jangan kayak investasi bodong gitu. Ya kalau investasi yang yang legal aja udah terdaftar di OJK dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang di lapangan, untuk yang real ya bisa mungkin misalnya usaha-usaha yang setidaknya yang saya sebutkan tadi, yang daya belinya tinggi itu tadi. Itu bisa untuk jadi acuan. Artinya produk kesehatan, misalnya jamu-jamuan dan lain sebagainya, itu ketika kita bisa invest untuk pembiayaan untuk usaha itu, saya rasa juga balik modalnya, keuntungannya juga ya bisa di inilah. Maksudnya ya nggak banyak amat gitu, tapi cuman ya karena ini tren, karena ini daya belinya lagi tinggi, itu sebenarnya bisa dibuat acuan juga sebenarnya. Grow-nya bagus ya. Grow-nya bagus. Nah, ini sebenarnya ada dua, kalau saya pikir tadi ada dua, mungkin kalau saya pernah dengarnya ada dua opsi. Yang pertama, investasi tanpa terjun langsung ke bisnisnya, atau investasi dan juga ikut gitu. Betul. Ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada dua model. Investasi kita mengeluarkan uang aja, mereka yang jalan, atau investasi kita benar-benar ikut turun. Sepertinya Mas Reza tadi, kalau Mas Reza itu dia pengen benar-benar terlibat di lapangan. Tapi kalau Pak Tata tadi sepertinya dia hanya ada invest aja ya. Invest aja. Nah, kalau invest menurut saya yang lagi yang lagi tren dan daya belinya lagi tinggi-tingginya itu 5 komoditi tadi bisa dijadikan alternatif. Selain mungkin sekarang kita lihat kalau di industri kuliner, ada misalnya coffee shop yang lagi coffee shop yang sudah ada dan potensial grow-nya lumayan, itu kita bisa invest di sana juga, misalnya untuk pembukaan cabang baru dan lain sebagainya. Itu juga lumayan. Di Surabaya itu ada luar biasa banyak coffee shop lokal yang sekarang menjadi tren dan menjadi luar biasa, karena masyarakat itu sekarang itu di pandemik ya juga suka ngopi sebenarnya. Budayanya kan sebelum pandemi juga sudah ada. Ini menjadi hal yang bisa. Padahal mungkin mereka berawal dari hanya tenan biasa ya. Tenan biasa. Kemudian berkembang ya. Sekarang berkembang. Jadi ada banyak sebenarnya opsi untuk, dan saya sarankan investasi yang benar-benar komoditi langsung ya, benar-benar yang dibutuhkan masyarakat. Artinya direct langsung ya. Direct langsung. Jadi artinya wah ini benar-benar nampak gitu loh. Ya salah satunya juga untuk usaha, untuk menolong teman-teman pelaku usaha UMKM yang berkembang ini juga bisa jadikan alternatif sebenarnya. Gitu ya. Baik, Mas Reza dan Mas Tata tadi, mudah-mudahan jawabannya sudah bisa. Jadi yang pertama untuk yang pengen bisnis boleh. Jadi ada 5 komoditi tadi yang sudah menurut dari survei Water Cooper tadi yang benar-benar lagi bagus market share-nya. Kemudian juga sama untuk yang tadi invest juga sama tadi komoditi seperti itu. Nah, sahabat, masih juga saya buka kesempatan WhatsApp di 0811 309 1009. Sekali lagi 0811 309 1009. Boleh juga mendengar cek di chat YouTube kami di Suara Sidoarjo Live atau di kolom komentar di LPPL Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Rokok opo iki? Kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, saya masih ngobrol dengan Mas Adam Syarif Tamrin dari KUA. Kita masih ngobrol tentang sebenarnya strategi kewirausahaan dalam menghadapi era kenormalan baru itu seperti apa bareng dengan teman-teman yang UKM tadi. Tadi sudah ada masuk dari masalah jadi kemudian Tata tadi tentang masalah seperti Mas Adam. Kalau dari pengamatan Mas Adam sendiri, sebenarnya masalah yang krusial yang harus segera mendapatkan perhatian dari teman-teman UKM itu apa sebenarnya sih untuk menghadapi kenormalan baru ini? Jadi yang harus menjadi perhatian daripada teman-teman pelaku usaha dari yang berada di masa pandemi ini ya, berada di normal ini, selain literasi digital tadi yang sudah disebutkan tadi, yang kedua, nah ini dia harus tahu current marketnya, harus tahu market yang harus tahu pasar yang ada saat ini pasarnya dia. Karena apa? Yang pertama tentu selain pergeseran konsumen tadi, ini pasar juga pasti dinamis. Bergerak terus. Dia, ya kan? Tidak bisa kita samakan dengan sebelum masa pandemi. Jadi sebelum masa pandemi ya itu tadi daya beli masyarakat juga masih tinggi. Jadi supply and demand-nya luar biasa. Kalau sekarang ini kita lihat, coba kita lihat review ke belakang ya. Dari supply, dari penawaran, bahan atau material entah itu bahan jadi setengah jadi itu juga sebenarnya turun angkanya. Karena apa?
pabrik-pabrik yang memproduksi material barang-barang bahan jadi setengah jadi itu tadi juga dia kena imbas lockdown, kena imbas PSBB yang pengurangan pegawai yang akhirnya berimbas pada produknya rendah, produknya produk yang dikeluarkan juga kecil. Nah ini juga salah satu yang harus dipikirkan oleh pelaku usaha bahwasannya ini harus ada substitusinya, harus ada barang penggantinya bila misalnya ini untuk suplai ya, misalnya barang ini nggak bisa, ini apa yang harus, nah ini harus menjadi perhatian serius. Jadi market ya kan, terus bahan tadi, material, produk tadi, entah apapun ya. Jadi apapun. Kalau misalnya di kami, misalnya di komoditi daging, taruhlah ya, itu kita lihat harga daging sudah terkoreksi cukup tinggi. Jadi ini menjadi salah satu yang cukup harus menjadi perhatian adalah kenapa kok tinggi? Ya karena sapi dari peternak sudah tinggi harganya. Kenapa kok tinggi? Kenapa? Karena ya sapi pedaging, sapi potong juga jumlahnya tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Ya bibit sapinya. Itu hal-hal yang harus runtut, yang harus menjadi perhatian oleh pelaku usaha, dan ini juga harus ya lagi-lagi mendapatkan intervensi dari pemerintah. Tidak hanya itu, mungkin komoditi lain, mungkin yang di bidang sembako, mungkin beras, apa itu tadi, minyak dan lain sebagainya, itu pasti juga ada hal-hal yang harus Nah jadi selain literasi digital tadi, yang harus menjadi perhatian itu tadi ada dua tadi ya, bahan, suplai, bagaimana kondisi mereka bisa melayani kebutuhan masyarakat, dan juga marketnya. Market yang dinamis ini juga harus menjadi perhatian. Sebenarnya PR-nya teman-teman pelaku usaha itu, MKM itu juga ya besar juga ya, kasihan juga sebenarnya udah masa seperti ini, udah jatuh tertimpa tangga. Tapi benar, kalau dari dulu sebenarnya kan apapun kondisinya, kayak kita resesi atau krisis atau apapun, tapi kebanyakan yang masih bertahan adalah di tingkat UMKM itu daripada brand-brand besar itu. Betul. Padahal ini satu ujian lagi kan, pandemi satu ujian lagi. Betul. Apakah mereka lolos atau enggak tergantung dari mereka sendiri sebenarnya. Ya, seleksi alam. Baik, Mas Adam nih, kita mampir di akhir program. Closing remark-nya seperti apa nih untuk teman-teman UMKM? Bagaimana harus melakukan manajemennya, strateginya di masa kenormalan baru ini? Baik, di akhir ini sebenarnya ada pertanyaan besar untuk kita semua. Apakah perubahan perilaku konsumen ini akan bersifat permanen? Nah, ini pertanyaan yang besar. Yang pertama ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah konsumen akan menjadi lebih aware dengan kesehatan. Artinya hal-hal yang bertahan di masa kenormalan baru, di masa shifting ini tadi adalah bahan-bahan produk-produk kesehatan, hand sanitizer, terus disinfektan dan sebagainya. Itu suplemen juga. Suplemen, jamu itu juga tadi masuk. Wedang imun itu tadi, jahe dan lain sebagainya. Itu akan diprediksi bertahan. Masih tahun depan masih besar marketnya ya. Diprediksi seperti itu. Saya sempat review beberapa riset sebelum ini tadi. Kita lihat beberapa tahun ke depan juga, mungkin 1-2 tahun ke depan itu juga masih bertahan. Artinya kayak produk kesehatan yang tadi kita sebutkan tadi itu masih bertahan. Artinya masyarakat masih berada pada posisi yang seperti ini. Karena mungkin kebijakan juga pemerintah juga masih ketat ya, seperti tahun ini aja mudik kan dilarang ya. Kita nggak boleh keluar kota dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang memaksa masyarakat ya harus di rumah aja, ya di rumah aja ya, seperti itu tadi. Jadi itu tadi, konsumen menjadi aware dengan kesehatan, dengan produk-produk itu tadi. Itu tadi ada 5 hal yang ada 5 hal yang bertahan, komoditi itu tadi. Yang kedua adalah apakah ini bersifat permanen, yang menyebabkan sebenarnya ini adalah kesempatan untuk produk lokal sebenarnya. Karena peluang sebenarnya ini adalah peluang untuk produk lokal untuk grow up. Karena naik kelas ya. Di masa seperti ini dia harus scale up. Ya, mempelajari tadi literasi digital dan sebagainya. Ketika mereka sudah siap, nah mereka bisa turun ke masyarakat. Karena dia itu sebenarnya kuncinya apa? Nilai plusnya apa? Karena dia itu lebih dekat dengan masyarakat sebenarnya daripada brand besar. Kalau brand besar itu taruhlah masyarakat mungkin lebih memandang wah brandnya besar, harganya mungkin dari segi pricing dan sebagainya. Kalau lokal mungkin dia lebih dekat dengan masyarakat, daya jangkaunya lebih oke. Nah ini kalau ketika mereka sudah siap dengan
kenormalan baru itu tadi, nah ini seharusnya mereka bisa menjadi raja-raja di setiap. Ya mungkin di Kabupaten Sidoarjo ini apa sih yang menjadi apa tuh namanya, yang menjadi produk lokal yang baik misalnya. Kalau di Surabaya apa yang menjadi produk lokal yang baik? Entah itu kopi, entah itu makanan, entah itu apa dan sebagainya. Karena ya itu tadi dia lebih dekat dengan masyarakat. Jadi ini adalah peluang untuk merebut pasar sebenarnya. Betul. Peluang untuk merebut pasar dengan apa? Dengan yang tadi kita sebutkan tadi itu, menyesuaikan dengan kenormalan baru itu tadi. Berarti perlukah mereka melakukan survei dan mapping? Harus, sebenarnya harus. Tapi kembali lagi, sebenarnya mereka itu kalau mikir sendirian juga sebenarnya mumet sebenarnya. Nah, ini harus sekali lagi ini harus ada intervensi dari pemerintah. Bagaimana pemerintah ini tidak hanya memberikan stimulus, ini berkali-kali saya katakan, tapi juga untuk membantu memikir gimana caranya. Kalau pemerintah misalnya bisa mengajaklah kerjasama dengan perguruan tinggi, mungkin dengan UNER, dengan UB dan lain sebagainya, perguruan tinggi yang bisa membantu UMKM untuk ya apa iki carane mereka mikir iki. Kan pasti mereka ada program KKN, ada mahasiswa pengabdian masyarakat juga. Pengabdian masyarakat. Nah, ini momentum bagaimana untuk men-scale up pelaku usaha bisnis-bisnis lokal itu tadi untuk naik kelas itu tadi. Naik kelas seperti tadi. Baik. Jadi sebenarnya adalah yang dibutuhkan oleh pelaku usaha rumah kecil itu sebenarnya bukan hanya permodalan, akses kemudahan permodalan, tapi sebenarnya akses bagaimana mereka bisa mengembangkan bisnisnya seperti itu tadi. Betul. Nah, gitu. Baik, Mas Adam, terima kasih hadirnya, luar biasa. Kita dapat pencerahan luar biasa tadi. Saya jadi punya bocoran sebenarnya dari survei Water Cooper tadi. Jadi ada 5 hal tadi yang sudah dipaparkan oleh Mas Adam, bahwa kalau kita sudah pegang itu maka peluang usaha akan segera bisa memanfaatkan sebenarnya. Jadi ini adalah saat ini di kenormalan baru adalah peluang yang luar biasa yang harus direbut, karena sebenarnya bisa jadi raja di lokal sebenarnya gitu ya. Seharusnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Adam hadirnya di studio. Siap, terima kasih Mas. Kita terutama di Sudarjo juga terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung dan sudah bertanya tadi. Mudah-mudahan nanti berguna ilmunya. Next kita akan ketemu lagi di program berikutnya. Terima kasih Mas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.